Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai konsep dasar auditing syariah. Kelompok 2 yang beranggotakan Fitriyanti, Lita Fitria Ramadhani, Lilis Tiawati, dan Hartono. Definisi auditing. Dari segi etimologis, audit diartikan pemeriksaan pembukuan keuangan. Menurut Mulyadi dan Kanakapura Direja, auditing adalah proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Esensi auditing syariah. Audit dalam Islam adalah salah satu unsur pendekatan administratif. Maka, administrasi menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan atau investasi mereka sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam. Tujuan auditing syariah secara operasional. Tujuan audit dalam Islam yaitu 1. Menilai tingkat penyelesaian atau progress of completeness dari suatu tindakan. Yang kedua, memperbaiki atau koreksi kesalahan. Yang ketiga, memberikan reward atau ganjaran baik atas keberhasilan pekerjaan. Yang selanjutnya, memberikan punishment atau ganjaran buruk untuk kegagalan pekerjaan. Landasan auditing syariah dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Mus dan Sarap mengemukakan 8 tentatif postulat auditing yaitu 1. Laporan dan data keuangan harus diperiksa. 2. Tidak ada konflik kepentingan antara auditor dan manajemen perusahaan yang lagi diperiksa. 3. Laporan dan informasi keuangan diserahkan untuk diperiksa, bebas dari kolusi dan ketidakteraturan lainnya. 4. Sistem internal kontrol yang memuaskan dapat mengeliminasi kemungkinan ketidakteraturan dalam laporan keuangan. 5. Konsistensi laporan keuangan sesuai standar yang diterima umum sehingga laporan keuangan disajikan secara wajar. Yang keenam, dalam hal bukti tidak jelas ataupun bertentangan, apa yang selama ini dianggap benar, sekarang dan di masa yang akan datang. 7. Pemeriksaan yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat yang independen, auditor harus bertindak selaku auditor. 8. Status profesional dari seorang independent auditor menekankan pada tanggung jawab profesional. Konsep dasar auditing. Yang pertama ada bukti atau evidensi. Yang kedua, pelaksanaan audit yang hati-hati. Yang ketiga, penyajian atau pengungkapan yang wajar. Yang keempat, independensi. Yang kelima, etika perilaku. Standar auditing. Standar auditing itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, standar umum. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Dan yang ketiga, standar pelaporan. Nah, yang pertama, standar umum. Bagian yang mengatur mutu profesional auditor, persyaratan pribadi auditor. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan, bagian yang mengatur pertimbangan yang harus digunakan dalam pelaksanaan audit, standar pekerjaan pribadi. Dan yang ketiga, standar pelaporan, bagian yang mengatur tentang pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan audit atau standar laporan. Etika dalam praktik audit. Dalam praktiknya, profesi akuntan publik di Indonesia memiliki suatu standar yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik, bisa disingkat dengan SPAP. Tahapan proses penyelesaian audit. Tahapan proses penyelesaian audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, review peristiwa subsequent event.
Yang kedua, membaca risalah rapat. Yang ketiga, mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim dan penilaian. Yang keempat, mendapatkan surat representasi klien. Yang kelima, melaksanakan prosedur analitis. Yang keenam, mengevaluasi temuan. Yang ketujuh, komunikasi dengan klien. Yang kedelapan, tanggung jawab setelah audit. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.